Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji milik Allah, mudah-mudahan Allah karuniai kita tetap istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, manusia paling agung, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita tilawah Al-Quran agar supaya menambah berkahnya kita di waktu subuh yang mulia ini. Seperti biasa kami pimpin duluan, lalu kemudian kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum. Mas, dicek masuk gak? Suaranya masuk gak? Gak masuk kayaknya. Gak masuk. Qul in kana aba'ukum. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha sakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayat ini jemaah, ayat yang bicara tentang jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang sedang kamu usahakan, perdagangan, bisnis, jual beli, kulaan, atau apapun namanya yang kamu sedang khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu tempati, properti yang kamu miliki, bangunan yang kamu huni, tanah pekarangan yang kamu punyai, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya. Itu semua lebih kita cintai dari berjihad di jalan Allah.
maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang fasik. Sebelum kita membahas ayat ini, sebelumnya mohon dicek jamaah, sudah dicek mas? Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, tulis di kolom komentar kalau suaranya kurang masuk. Silakan tulis di kolom komentar, biar nanti kalau suara nggak masuk diganti mic Boya aja mas, yang kabel panjang. Suaranya masuk atau enggak? Cek. Subhanallah bihamdihi subhanallahil. Tulis di kolom komentar. Barakallahu fiik. Itu di mana Pak? TikTok? Instagram? Instagram. Yang di TikTok masuk mas? Kayaknya enggak ya? Jelas? Oke. Alhamdulillah kalau jelas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita rinci satu persatu. Jadi sekurang-kurangnya ada beberapa poin yang kadang membuat kita lalai dari 3 hal. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah. Apa yang membuat lalai? Yang pertama, Qul kana aba'ukum. Kadang yang membuat lalai itu siapa? Aba'ukum. Orang tua kita, bapak-bapak kita. Yang kedua, wa abnaukum, anak-anak kita. Anak-anak kita tuh kadang membuat lalai. Terus kemudian yang ketiga, saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita itu kadang membuat lalai. Terus yang keempat, istri-istri. Yang kelima, keluarga kita. Yang keenam, harta kekayaan kita yang lagi kita usahakan untuk meraihnya. Yang ketujuh, perdagangan yang kita khawatirkan akan kerugiannya, properti yang kita khawatirkan akan kerugiannya, dan segala bentuk macam-macam perniagaan, bisnis, model jual beli, perbelanjaan atau sejenisnya. Terus yang kedelapan, mohon maaf, yang keberapa? Yang pertama, bapak-bapakmu. Yang kedua, anak-anakmu. Yang ketiga, saudara-saudaramu. Yang keempat, istri-istrimu. Yang kelima, keluargamu. Yang keenam, harta kekayaan yang diusahakan. Yang ketujuh, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Yang kedelapan, rumah-rumah yang kita tempati, yang kita khawatir bahwa kita nanti nggak punya rumah atau yang seterusnya. Itu lebih kita cintai dari berjihad di jalan Allah, dari mencintai Allah, dari mencintai Rasulullah. Berarti jamaah, sungguh kita telah kena penyakit. Penyakit itu disebut dengan penyakit enggan berjihad, atau namanya hubbud dunya wa karahiyatil maut. Penyakitnya penyakit hubbud dunya. Penyakit apa hadirin? Hubbud dunya itu artinya teramat sangat mencintai dunia. Itu penyakitnya. Penyakit hubbud dunya, teramat sangat mencintai dunia. Dahulu ada seseorang yang bernama Qorun. Harta kekayaannya Qorun itu dibawa oleh sekitar 10 orang laki-laki, kuncinya doang. Jadi 10 orang laki-laki itu baru bawa kuncinya doang, belum bawa petinya, belum bawa koper-kopernya atau yang sejenisnya. Itu kekayaannya Qorun, dibawa 10 orang laki-laki kekar, perkasa, baru kuncinya doang. Dibawa sama laki-laki itu pergi ke mana-mana. Sehingga Qorun itu setiap kali mengelilingi suatu desa, satu wilayah, Qorun itu akan memamerkan hartanya. Ini harta saya nih. Kuncinya aja dibawa 10 orang laki-laki. Di sebalik itu ada rombongan sekitar ratusan, bahkan ada yang mengatakan ribuan laki-laki menggotong koper-kopernya Qorun yang berisi emas, dinar, permata, dan perhiasan lainnya. Ada yang membawa peti-peti dalam jumlah besar yang satu petinya dipikul 4 orang. Itu harta kekayaannya Qorun. Sehingga orang-orang menoleh ke Qorun semua. Kaya banget ya Qorun. Luar biasa kayanya ya Qorun. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, begitu ditanya sama Qorun, Qorun, kamu dapat harta dari mana?
Jawabannya Qarun, Allah rekam dalam Al-Quran, utitu min ilmin indi. Saya dapat ilmu ini karena ilmu yang saya punya. Saya dapat, ilmu ini. Saya dapat harta ini karena ilmu yang saya punya. Saya dapat harta ini karena semua perjuangan yang saya punya. Saya dapat harta ini karena memang saya bekerja keras atasnya. Bersebalikan atau berkebalikan sama seseorang ketika bertanya sama Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman ditanya, Sulaiman ditanyai oleh seseorang, wahai Sulaiman, kamu dapat harta dari mana wahai Sulaiman? Jawab Nabi Sulaiman, saya dapat harta ini hada min fadli rabbi. Ini karena harta yang Allah kasih sama saya, bukan karena cerdasnya saya, bukan karena hebatnya saya, tapi Allah yang maha baik yang memberinya buat saya. Akhirnya dari dua hamba ini terlihat perbedaannya jemaah. Ada orang yang kaya tapi dia sadar bahwa kekayaannya itu dari Allah. Ada orang yang kaya raya tapi dia nggak sadar bahwa semua itu hanya titipan Allah. Maka dari dua tokoh Sulaiman sama Qarun sudah jelas-jelas kita tahu harusnya kita meniru Sulaiman, nggak meniru Qarun yang lebih mencintai hartanya, jabatannya, pangkatnya, keluarganya, orang tuanya, pekarangan yang dia punya, rumah yang dia huni, perniagaan yang dia takutkan kebangkrutannya. Itu semua nggak membuat orang ini makin jauh dari Allah, harusnya enggak. Jamaah yang dirahmati Allah, zaman dulu itu ada sahabat Nabi namanya Ka'ab bin Malik. Namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu punya satu persoalan, tapi karena satu persoalannya Ka'ab, jadi pelajaran buat kita. Waktu perang Tabuk jamaah, Nabi itu udah wanti-wanti kepada para sahabat, nanti jam sekian kita berangkat perang Tabuk. Pergi ke Tabuk. Kira-kira kalau sekarang naik bis itu durasinya sekitar 9 jam dari kota Madinah. Tabuk itu kira-kira sekitar segituan. Kalau zaman dulu lebih jamaah. Nabi udah wanti-wanti, sahabat nanti kita berangkat jam segini. Ka'ab bin Malik itu nyantai-nyantai jamaah. Kata Ka'ab, nanti ajalah saya berangkat. Terus Ka'ab cerita, yang cerita Ka'ab sendiri tentang kejadian ini. Waktu itu saya lagi nggak ada uzur syar'i. Maksudnya saya kuda punya, unta punya, harta punya, segala bentuk kenikmatan yang Allah titipin sama saya tuh ada semua. Nggak ada sedikit pun uzur syar'i yang membuat saya terhalang-halangi buat datang ke perang Tabuk, kata Ka'ab. Tapi waktu itu cuma satu aja alasan kenapa saya akhirnya nggak gagal berangkat atau nggak berangkat ke perang Tabuk. Alasannya menunda kebaikan. Begitu Rasul udah wanti-wanti, nanti jam segini kita berangkat ke Tabuk. Ka'ab santai, terlena sama dunianya. Sahabat datang, kalau bahasa kitanya nyamperin Ka'ab, nyamper. Ka'ab, ayo berangkat jihad perang Tabuk. Kata Ka'ab, kamu duluan. Ini yang pertama sahabat. Kamu duluan ya. Akhirnya sahabat duluan. Ada rombongan yang kedua yang menyapu bersih Madinah. Mana yang belum berangkat. Ka'ab kok masih di sini? Ayo berangkat. Ini kloter yang kedua nih. Terus ngasih tahu sama Ka'ab. Kata Ka'ab, kamu duluan aja. Tenang, saya akan nyusul. Untuk yang ketiga kalinya, yang pertama janjian ajakan Nabi. Yang kedua ajakan samperan dari sahabat. Yang ketiga sweepingnya sahabat. Siapa yang belum berangkat? Ka'ab belum berangkat. Ayo jihad perang Tabuk. Ya kamu duluan. Tenang, saya nyusul. Kuda saya kan prima. Cepet kok nanti kuda saya. Gitu kata Ka'ab. Akhirnya Rasulullah sampai di Tabuk. Sahabat sampai di Tabuk. Orang-orang yang bagian belakang sampai di Tabuk. Ketiganya sudah sampai Tabuk. Setelah sampai Tabuk Rasulullah nanya, aina Ka'ab? Di mana Ka'ab bin Malik? Sahabat bingung. Ya Rasulullah, udah saya samper tadi. Ya Rasulullah, saya udah bilangin kok. Katanya nyusul. Akhirnya berlangsunglah sekian peperangan, sekian jam, sekian hari dalam sebuah ghazwah peperangan. Lalu setelah itu Nabi mendapati selesai perang Tabuk, nanya lagi sama Ka'ab. Mana Ka'ab?
Kok belum datang? Katanya mau nyusul. Jawab para sahabat, kami nggak tahu ya Rasulullah. Nabi pulang dalam keadaan kecewa. Nabi panggil Ka'ab. Ka'ab, kenapa kamu nggak berangkat jihad? Dan Nabi kumpulkan semua sahabat yang waktu itu nggak berangkat jihad. Wallah jamaah, di tengah-tengahnya ada sekitar 5 atau 6 orangan nggak berangkat. Ada yang mengatakan lebih daripada itu, sekitar 5 sampai 7. Dia nggak berangkat jihad nih. Dikumpulkan semua sama Nabi. 4 diantaranya munafik, 3 jujur, muslim. Diantaranya Ka'ab bin Malik. 4 munafik ini dia bohong sama Nabi. Dia bohong sama Nabi. Dia alasan. Dia pura-pura punya alasan. Begini ya Nabi, alasannya saya nggak ikut jihad. Begini. Ka'ab mikir, wah dia bohong, Nabi percaya. Dia bohong, Nabi iya aja. Berarti kalau saya bohong sama Nabi, bilang aja uzur syar'i, pasti Nabi juga percaya nih sama bohongnya saya, kata Ka'ab. Tapi Ka'ab kayak berbenturan jemaah. Ka'ab bilang, kalau saya bohong sama Nabi, tapi kan tetap aja Allah tahu saya berbohong. Lagi saya kan juga nggak ada uzur syar'i. Lagi saya kan juga prima kondisinya, sehat walafiat. Tapi emang sayanya aja yang gagal melawan rasa malas, suka menunda-nunda. Udah duluan, nanti nyusul. Udah duluan, nanti nyusul. Ujung-ujungnya nggak berangkat karena terlena dengan dunia. Karena terlena dengan harta, terlena dengan perniagaan, terlena dengan model bisnis perdagangan yang diamanahkan di pundaknya, terlena sama hunian yang nyaman, rumahnya nyaman, punya properti yang bagus, fasilitas yang prima. Terlena Ka'ab sama itu. Akhirnya Ka'ab memutuskan, yang lain ini munafik, bohong sama Nabi. Tapi ciri orang beriman, Nabi pernah bersabda, orang beriman itu punya beberapa karakter kecuali 2. Kecuali kadzib, dusta, wal khain, dan khianat. Maka saya nggak akan mau berbohong dan saya nggak mau mengkhianati Nabi tentang iman saya kepada Rasulullah. Datang Ka'ab dipanggil, kamu kenapa? Ya Rasulullah, saya salah. Saya nggak ada uzur syar'i, cuma murni karena saya terlena dengan nikmatnya dunia ya Rasulullah. Saya terlena dengan fasilitas yang Allah lagi berikan sama saya ya Rasulullah. Saya terlalu sering menunda-nunda ya Rasulullah. Datang sahabat, ayo Ka'ab berangkat, kamu duluan. Datang yang kedua, ayo Ka'ab berangkat, kamu duluan. Akhirnya saya gagal berangkat ke Tabuk ya Rasulullah. Maka sejak pengakuan itu Allah perintahkan Nabi menghajar Ka'ab. Hajar itu artinya mendiamkan Ka'ab bin Malik. Berapa hari? 50 hari. 50 hari. Satu kota Madinah gak ada yang ngajak ngomong Ka'ab. Mau kemana? Pak, lagi ngapain? Diem. Dikacangin satu kota Madinah. Ka'ab dan 2 orang sahabat yang lain yang jujur, yang mukmin ini, bertiga dikacangin sampai Ka'ab bilang, dan terasa ardu wasi', bumi yang luas ini seperti sempit bukan main. Saya kesini didiemin, saya kesini didiemin. Itu namanya dihajar, didiamkan, dikacangin, betul-betul nggak ada yang ngajak ngomong sepatah kata pun. Sampai Ka'ab bilang, aduhai kiranya aku gak melakukan kesalahan ini. Dunia kerasa sempit padahal luasnya bukan main. Hingga jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ke-50 datang sahabat berteriak bawa kabar dari Rasulullah SAW. Di hari ke-51-nya Ka'ab bin Malik dimaafkan atas kesalahannya, lalai terhadap perintah Rasulullah untuk berangkat jihad ke perang Tabuk. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hikmah dari kisahnya Ka'ab, jangan suka menunda-nunda. Itu hikmah yang pertama. Kadang kita itu kalau kebaikan sering banget nunda-nunda. Kita bilang besok, kita bilang nanti, kita bilang sore aja. Padahal berkata Abdullah, sahabat Rasulullah, kalau kita mau berniat beramal soleh di waktu pagi, jangan tunda sampai sore. Kalau kita punya semangat amal soleh di waktu sore, jangan tunda sampai pagi.
Lakukan detik itu juga sabdanya Nabi, badiru bil a'mal, lakukan amal soleh semampu yang bisa dilakukan, jangan pernah ditunda, jangan pernah kita skip. Jadi jangan ditunda-tunda hadirin. Itu pelajaran yang Ka'ab kasih sama kita. Apa sih yang membuat amal soleh itu gagal terlaksana? Penundaan. Orang sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan dia bersegera berangkat ke masjid? Bagi laki-laki, dia akan sukses karena dia memenuhi panggilan Allah, hayya 'alal falah. Sini, 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 aku kasih kesuksesan, kata Allah. Tapi kapan dia gagal untuk datang ke masjid, kapan dia gagal untuk memenuhi panggilan Allah, biasanya syaitan itu nggak rela menunda cuma sehari, sejam, 2 jam. Syaitan akan buat kita menunda, kan udah azan, entarlah nunggu qomat. Kan udah qomat, nanti nunggu selesai imam. Kan udah selesai imam, nanti. Hidupnya akhirnya gagal untuk sholat berjamaah atau sholat di awal waktunya. Padahal kata Nabi, amal yang paling Allah cinta adalah sholat tepat waktu. Yang kedua, pelajaran dari Ka'ab juga berkaitan tentang ayat ini. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang lagi kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatir kerugiannya, rumah-rumah yang kamu tempati, properti yang kamu miliki, tanah hunian yang kamu sedang huni, itu semua membuatmu lalai atau kamu mencintainya lebih daripada kamu mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, tunggu aja Allah binasakan nanti. Kan bahasanya gitu. Kalau 8 ini membuat kita lalai dari berjuang di jalan Allah, bisnis sampai lupa untuk berjihad di jalan Allah, saking nyamannya rumah, huniannya, itu tuh kadang melalaikan ya jemaah. Waktu kita tidur di atas karpet, bangunnya jam 3. Waktu kita tidur beli kasur harga 1 juta, malah subuhnya kesiangan, terlalu nyaman. Maka ini nih jamaah, kalau lebih dicintai daripada seruannya Allah, seruannya Rasulullah, dan berjihad di jalan Allah, tunggu tanggal mainnya, nanti Allah akan binasakan itu semua. Pelajaran yang kedua dari Ka'ab, hati-hati dengan fasilitas. Ka'ab bilang, saya nggak lagi sempit, saya lagi prima, kuda saya lagi kuat. Tapi yang membuat saya lalai itu kadang karena hunian rumah yang nyaman, membuat penghuninya nggak bangun tahajud, membuat penghuninya malas sholat berjamaah ke masjid, membuat penghuninya jauh dari berjuang di jalan Allah, membuat penghuninya nggak mau keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Itu kadang karena godaan primanya rumah, bagusnya rumah. Walaupun kita tahu jamaah, bukan berarti ayat ini tidak memperbolehkan kita punya rumah yang bagus. Punya rumah bagus boleh, punya rumah prima boleh, tapi jangan pernah lupakan, pakai itu semua untuk berjuang di jalan Allah. Ingat ya jamaah, hidup itu harus punya visi, harus punya misi. Jangan sampai nanti tahun 2024 mau ngapain, nggak tahu mau ngapain. 2023 mau ngapain, nggak tahu mau ngapain. Setidaknya pancang visi itu, tembak jelas-jelas. Ada seseorang pergi ke sebuah negeri, yang negeri itu disebut dengan negeri 1000 bunga. Atau negeri itu disebut dengan negeri yang jarang orang mengenal Tuhan di sana. Karena di antara mereka ada yang menyembah matahari, di antara mereka ada yang bahkan ateis, nggak tahu dan nggak percaya Tuhan. Negeri itu, negeri asalnya handphone ini, Samsung, Korea. Datang ke Korea, jumpa sama anak baru lulus SMA tahun 1995. Anak ini memberi pertanyaan yang cukup menohok. Anda dari mana? Dengan bahasa Koreanya. Dijawab oleh mahasiswa yang kala itu lagi S2, dijawab, saya dari Indonesia. Saya dari Indonesia. Kamu dari mana? Oh, saya Akamsi, anak kampung asli sini. Orang Korea asli. Lalu diskusi.
Dan ada pertanyaan yang mahasiswa S2 ini nggak pernah sangka, pertanyaan itu akan dilontarkan sama anak lulus SMA. Ditanya mahasiswa S2, Indonesia kapan akan jadi negara nomor 1 di dunia? Ditanya sama anak lulus SMA, Indonesia kapan? Lalu ditanya balik, karena dia nggak bisa jawab, ditanya balik, biar kelihatan pintar. Tanya balik jemaah, ya kalau Korea kapan akan jadi negara nomor 1 di dunia? Jawabnya, kami akan jadi nomor 1 di dunia tahun 2010. Tahun berapa? 2010. Ini mah omongan anak muda aja kali, kata orang S2 itu. Terus dia nanya lagi jemaah yang dirahmati Allah, kalau begitu tahun 2010, apakah teman-temanmu juga sama? Saya mau nanya, akhirnya dia nanya ke teman-teman yang lain, Korea kapan jadi nomor 1 dunia? Yang lain jawab serempak, 2010. Dia punya impian itu dipancang oleh pemerintahnya sejak tahun 1995. 2010 Korea jadi nomor 1. Tahun 2005 banyak orang-orang Korea membeli produk handphone Korea sendiri, padahal waktu itu handphonenya jelek dan harganya mahal. Dibeli jamaah dengan harga yang mahal, nggak apa-apa, karena mereka tahu jamaah, ini bentuk supportnya mereka untuk 2010 itu. Sehingga detik ini jamaah, kita bisa ngelihat apa yang terjadi. Korea jadi salah satu pabrik handphone teknologi nomor 1 di dunia. Bahkan Apple pun penjualan produknya terhadap Samsung masih jauh lebih tinggi Samsung daripada produk-produk Apple. Itu visi hadirin. Gak bisa hidup kita ngalir aja lah, jangan. Harus ada visi misinya. Kalaulah bukan Indonesia, kalaulah bukan Wonosobo, karena kita bukan orang yang punya kekuatan di Wonosobo, minimal diri kita sendiri. Apa yang kita visi misikan dalam hidup? Orang muslim, orang mukmin harus punya visi misi yang satu ini, gak boleh dia lupa sama visi misi yang satu ini. Visi misinya apa? Masuk surga. Visi misi orang beriman itu jemaah, masuk surga. Visi misi kita yang paling besar masuk surga. Ingat hadirin, tulis di kolom komentar. Teman-teman di TikTok silakan catat di kolom komentar, di sosial medianya tulis di kolom komentar. Dunia ini besok hanya sekedar kenangan. Ditulis di caps lock. Dunia ini besok hanya sekedar kenangan. Hanya sekedar apa? Kenangan. Kita sering ceritakan sama yang lebih muda, dulu saya. Kita menceritakan kenangan di masa lalu kita. Tahun 2009 saya, 2010 saya, 2012 saya. Itu kan isinya cerita kenangan. Orang mukmin visi misinya jelas, surganya Allah yang mau dia tempati, maka nanti dia menaruh catatan kenangan kebaikan di dunia. Dunia ini nanti ujung-ujungnya adalah kenangan, maka buatlah yang baik-baik, catat yang baik-baik, beramal solihlah banyak-banyak. Teteskan ilmu di mana kita bisa meneteskannya, sebarluaskan di mana kita bisa menyebarluaskannya, dan besok kita akan dapati kenangan manis yang telah pernah kita tulis semasa kita hidup di dunia. Dunia semakin dikejar semakin jauh, karena semakin dikejar, kalaulah dapatnya nggak banyak, kalaulah banyaknya nggak akan memuaskan, kalaulah puas sifatnya sementara. Itu dunia. Kalau akhirat, kalaulah kita dapat berbuat baik, pasti akhirat itu membuat kita akan puas. Sudahlah puas banyak, sudahlah banyak selamanya, dan sudahlah selamanya kekal abadi, tidak akan pernah ada habisnya. Itu karakternya surga.
ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala 'ala qatara 'ala qalbi bashar khalidina fiha abada. Itu surga kan? Dunia ini sebentar lagi tinggal kenangan jamaah. Paling beberapa saat lagi. Kalau nggak tahun ini nama kita ditutup wafat 2022. Tahun depan nama kita wafat 2023 atau entah kapan. Mumpung belum tertinggal bagi kita usia yang masih Allah titipkan sama kita, cepat-cepat dipakai sebelum semuanya berakhir. Cepat-cepat dipakai sebelum semuanya menghilang. Cepat-cepat dipakai sebelum semuanya kita nanti usai dan dunia tinggal kenangan saja. Maka belajar dari Ubay bin Ka'ab, belajar dari Ka'ab bin Malik, yang mana Ka'ab pernah tergesa-gesa, Ka'ab pernah menunda-nunda, Ka'ab pernah terlena dengan nikmat yang lagi Allah beri padanya, sehingga panggilan Allah dan berjihad di jalan Allah pun dia abaikan gara-gara terlena dengan dunia. Banyak ada di antara kita yang kadang lebih mementingkan dagangan daripada sholatnya. Banyak di antara kita kadang lebih mementingkan pekerjaan dunianya daripada sholatnya. Banyak di antara kita saking sibuknya mencari uang sampai menuntut ilmu pun nggak ada sempat untuk diluangkan. Padahal satu hari berapa jam jemaah? 24 jam. Satu pekan berapa jam? 168 jam. Satu pekan. Masa di antara satu pekan yang 168 jam, 1 jam pun gak ada kita luangkan untuk hadir, menuntut ilmu, mencari ridhonya Allah? Masa di antara 168 jam gak ada waktu untuk meluangkan berjihad di jalan Allah, apapun bentuk jihadnya? Apakah jihad harus berperang? Zaman sekarang berjihad itu bermacam-macam. Menuntut ilmu ini jihad. Kata Nabi, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar daripada rumahnya, tujuannya adalah litalabil ilm, untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah, hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya, sampai dia pulang. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya, dia mencari ilmu, dihitung jihad di jalan Allah sampai dia pulang kembali lagi ke rumahnya. Lebih-lebih daripada itu, jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW juga beritahu, man ghada ilal masjid, siapa yang pergi ke masjid, la yurid, tidak dia inginkan, illa ayyata'allamal khair au yu'allimuh, dua, tidak dia inginkan kecuali dua. Satu, belajar kebaikan, au yu'allimuh, atau mengajarkan kebaikan. Tapi ada syaratnya, ghada ilal masjid, itu acara dilaksanakannya di masjid. Illa, kecuali Allah beri padanya pahala, falahu haji taman hajjatuh, seperti dapat ibadah haji sempurna hajinya. Syaratnya kalau bisa adakan kajian di musola atau langgar atau masjid, karena spesifik hadisnya adalah kalimat masjid. Yang ketiga, Nabi juga pernah bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ard hatta namlata fi juriha wa hatta al-hud, sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah, penduduk langit, penduduk bumi, dan semua semut di dalam sarang dan semua ikan di dalam lautan, la yusalluna ala muallimin nasal khair, mereka semua nanti bersolawat sama orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Belum cukup dari itu, malaikat mendoakan siapa yang duduk di majlis ilmu, malaikat mendoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, sampai majlis ilmu itu selesai. Belum cukup, kata Nabi SAW, innal malaikata la tad'a ajnihataha ridwan li talabil ilm. Kalau kita duduk bermajlis ilmu, malaikat menaungi kita, mengepakkan sayap-sayapnya, bentuk ridhonya mereka kepada kita, karena saking sayangnya malaikat kepada kita. Itu yang membuat salah satu doa diijabah karena duduk bermajlis di majlis ilmu. Maka jamaah, punyai visi, punyai misi 2023
Besok kita akan berbuat apa untuk meraih surganya Allah? Surga dibeli dengan harta, dengan darah, dengan nyawa. Mau gak mau kita berkorban untuk itu emang jemaah. Dulu Sumayyah masih ingat dalam kitab Ashabur Rasul, untuk mengikrarkan la ilaha illallah ditusuk dari kemaluannya tembus sampai kepalanya, dan beliau mati syahid sebagai wanita syahidah pertama dalam Islam untuk memperjuangkan la ilaha illallah saja sebegitu beratnya. Maka hari ini kita yang ngaji, ada jamaah yang ngaji dihalang-halangin di luar sana. Ada yang nggak boleh, ada yang mau ngaji terus ditodong sama golok. Ada yang mau ngaji terus mau ditempeleng, nggak ada kan? Paling kita ngaji hanya dicibir lisan, dan cibiran manusia kan sebatas lisan. Cibiran manusia sebatas lisan, tapi engkau dibangkitkan di hadapan Allah sendirian. Kalau manusia memuji kita, Allah nggak ridho sama kita, buat apa pujian manusia? Pujian manusia kalau Allah benci sama kita nggak ada gunanya. Kalau sebaliknya, membenci manusia semuanya kepada kita, mencaci semua manusia pada kita, membuli manusia pada kita, tapi kalau Allah ridho, apa artinya cacian, bulian, hinaan manusia? Gak ada artinya apa-apa, karena Allah ridho kepada hamba tersebut. Karenanya ingat selalu, cibiran manusia sebatas lisan, tapi engkau, kita dibangkitkan di hadapan Allah sendirian. Nanti kita bangkit di hadapan Allah sendirian. Pelan-pelan akan nampak siapa yang hartanya lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad. Pelan-pelan akan nampak siapa yang bisnisnya lebih dia cintai daripada Allahnya, Rasulnya dan jihad. Siapa yang keluarganya lebih dicintai daripada Allah, Rasulnya dan jihad. Jadi di ayat ini, hatta ya'tiyallahu bi amri, yang dimaksud kalau lapan itu membuatmu makin jauh dari cinta Allah, cinta Rasul dan jihad, tunggu. Allah yang nanti akan memporak-porandakan semuanya. Keluargamu akan dibuat cerai-berai. Rumahmu akan dibuat hancur porak-poranda. Bisnismu akan dibuat kolaps, bangkrut. Dan segala bentuk 8 item yang Allah firmankan ini akan dibuat rusak. Allah akan hadirkan itu kalau kita terlalu mencintai 8 tadi, melebihi mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai jihad di jalan Allah. Maka jamaah, yuk berjihadlah. Jangan seperti kisahnya, pelajarannya Ka'ab bin Malik. Jangan nunda-nunda. Jangan nunda-nunda kebaikan. Terus yang berikutnya, jangan ngerasa nyaman dengan posisi kita di hari ini dengan rumah yang bagus. Hadirin, kemarin disaksikan video-video pendek, cuplikan-cuplikan rumah bagus dibangun sehabis 2 miliar kira-kira, hancur dalam waktu kurang dari 1 menit digoncang gempa. Itu rumah 2 miliar, nyarinya itu bisa bertahun-tahun jemaah. Orang dagang, dia bisnis, ngumpulin sekian tahun untuk bangun rumah idaman, untuk dalam waktu kurang dari 1 menit rumah itu terbelah. Begini terus jemaah. Mau dipakai nggak bisa, rumahnya udah hancur begini. Mau dibangun lagi, nabung dulu lagi. Itulah kalau Allah sudah memperingatkan kita. Ini untuk peringatan buat kita semua bahwa gampang bagi Allah mengambil sesuatu yang kita punya. Mobil kalau nggak kita pakai berjuang di jalan Allah bisa diambil, bisa. Tiba-tiba ada tiang listrik dihantam. Tiba-tiba ada motor di depan ditabrak. Tiba-tiba kalaupun kitanya udah hati-hati bawa mobilnya, tahu-tahu ada truk dari belakang menabrak kepada kendaraan kita. Macam-macam. Kalau Allah mau ngambil kan macam-macam. Jangan lupa semua ini tuh adalah titipan yang Allah ingin kita pakai berjihad di jalan Allah. Makanya kalimatnya ahabba ilaikum. Kalau 8 tadi, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallah, daripada kecintaanmu kepada Allah, wa rasuli, daripada cintamu kepada Rasul, wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah. Hadirin,
mobilnya lebih dia cintai daripada jihad di jalan Allah, rumahnya lebih dia cintai daripada duduk di majelis ilmu, bisnisnya lebih diutamakan daripada beriktikaf di masjid. Hati-hati ya jemaah. Hatta fatarabbasu itu hati-hati ya, lihat aja. Kalau bahasa kitanya gitu, fatarabbasu, lihat aja, lihat nanti. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, nanti Allah akan buat matamu terbelalak sehingga kamu kaget kalau semua yang Allah titipkan padamu diambil. Lagi enak-enak jualan, tiba-tiba api, kebakar semuanya. Dulu ada stok barangnya 400 juta di dalamnya, habis lenyap stok barangnya dimakan si jago merah. Coba dilihat, gimana jemaah? Gimana nih? Ternyata boleh jadi itu diperoleh dari harta yang haram, modalnya modal yang haram, ditransaksikan dengan jual beli, cara-caranya yang haram, cash flow-nya diputarkan dengan cara-cara yang haram, akad-akadnya akad-akad yang batil. Walhasil akhirnya Allah ngingetin, hatta ya'tiyallahu bi amri. Ingat ya, kalau 8 tadi lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, nanti Allah ambil sekonyong-konyong. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi hidayah buat orang-orang yang fasik. Orang fasik gak dapat hidayah. Orang fasik gak akan Allah tolong. Orang-orang fasik, pertanyaannya, siapa sih orang fasik? Siapa jemaah orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang tahu itu dosa tapi tetap dikerjakannya. Itu fasik. Dia tahu itu dosa tapi tetap dikerjakannya. Itu fasik. Kalau orang munafik beda lagi. Munafik depannya tampak iman, hatinya kufur. Jadi kalau dia ketemu sama orang beriman, mereka kayak ya iman, tapi hatinya kufur. Hatinya membenci Islam, hatinya memusuhi Islam, itu orang munafik. Tapi kalau orang fasik, dia tahu salah dan dia kerjakan kekeliruan itu orang fasik. Kalau orang kafir nggak menerima kebenaran, nggak mau bersyahadat, nggak mau masuk Islam, itu orang-orang kafir. Kalau mukmin depan belakang sama. Mukmin, muslim, orang yang berislam. Tidak semua muslim adalah mukmin, tapi orang mukmin sudah pasti muslim. Islam kadang nggak semuanya mukmin, karena kadang ada yang KTP-nya doang. Islam nggak? Islam, tapi suruh sholat mah nggak mau. Islam mah Islam, tapi Ramadan jam 11 masuk ke restoran kaki tanpa kepala, yang ditutup gorden, terus makan siang di sana. Alasannya apa? Uzur syar'i. Kenapa uzur syar'i? Lagi safar. Safar jaraknya kemana sampai mana? Ke alun-alun sampai Kretek. Itu bukan safar. Jadi jamaah, visi misi kita adalah meraih surganya Allah. Kapan kita mau mati? Nggak tahu. Tapi mau masuk surga? Mau. Hadirin, sesekali merem jamaah. Ketakutan itu ada, wajar. Namanya khauf war roja. Ada konsep yang memang harus khauf. Khauf itu artinya khawatir. War roja. Tapi tetap harus penuh harap. Jadi nanti jamaah kapan-kapan, besok kalau saya meninggal gimana ya? Gelap, sendirian, amalan berantakan, belum punya amal soleh banyak. Ilmu juga masih ala kadarnya, amal soleh juga kadang bercampur riya. Nah, khawatir itu boleh. Sebagian ulama bilang khawatir munafik, tanda insya Allah terhindar dari munafik. Nggak khawatir jadi munafik, tanda munafik. Kata para ulama, kalau kita khawatir, jangan-jangan saya lagi yang munafik. Kata para ulama, itu tanda orang itu insya Allah terhindar dari munafik. Tapi kalau orang ini merasa, bukan saya mah nggak munafik. Kata para ulama, itu ciri hatinya kena sifat kemunafikan.
Maka jangan tunda kebaikan, ayo segerakan kebaikan. Jangan terlena dengan nikmat. Sekarang baru dikasih kendaraan, baru dikasih rumah yang nyaman, kasur yang empuk, bangun sholat. Jangan sampai gara-gara kasur empuk kita nggak bangun sholat. Baru dikasih yang bagus-bagus, ayo dipakai. Jangan sampai karena yang bagus-bagus itu membuat kita lalai. Itu yang nanti membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lalai, itu yang nanti membuat kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita pakai semuanya untuk nolong agama Allah, itu yang nanti akan nolong kita. Karena sejatinya kita berbuat baik untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan orang lain. Hadirin, ayo kita buka tanya jawab. Bagi sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio. Sebut namanya, sebut asal kotanya, sebut asal negaranya. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Silakan jamaah. Fadhol. Pak Mus, silakan Pak Mus. Pak Mut. Keren. Ada pertanyaan, silakan Pak. Sudah seperti hal-hal yang tadi. Iya. Umat akan dimobilisasi untuk mendukung harokah-harokah calon tertentu. Itu hal-hal itu sebenarnya wajar mereka menggunakan dalil-dalil perang Quran, perang ayat hadis dan sebagainya untuk mendukung capres tertentu dan menjatuhkan capres yang lain, padahal sama-sama muslim. Satu tidak. Kedua, kalau umat itu mau dipergunakan untuk mobilisasi seperti ini, sebenarnya konyol atau memang alasannya berjihad. Jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah memuliakan Pak Mut, sekeluarga besar Pak Mut, seluruh kaum muslimin dan jamaah Sidodadi Watu Gleto Kertek dimuliakan Allah dunia akhirat. Pertanyaan Pak Mut saya ulangi kalau nggak dengar teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram. Jadi, apakah wajar terutama besok di tahun-tahun 2023, 2024 saat nanti ada paslon A dan paslon B nomor 1 ataupun nomor 2 yang mereka saling memobilisasi jamaah sekian jumlah manusia untuk memilih ini atau memilih itu dan saling berperang, apalagi membawa dalil dan ayat satu sama lain. Kalau Bapak bertanya kepada saya, maka saya jawabannya sebaiknya dihindari. Dihindari. Sebaiknya dihindari. Kalau Bapak lagi-lagi jawab, Bapak bertanya sama saya, maka saya akan jawab tidak ada hukum yang lebih baik kecuali hukumnya Allah. Afa hukmal jahiliyah yabghun, Allah berfirman dalam Al-Quran, apa kita mau pakai hukum jahiliyah? Afa hukmal jahiliyah yabghun, Allah nanya sama kita. Pertanyaannya itu bukan Allah nggak tahu, tapi kalau Allah bertanya untuk memastikan, akalnya sehat nggak sih gitu. Afa hukmal jahiliyah yabghun, apakah Anda mau dengan hukum jahiliyah? Yabghun, itu yang kamu mau ya? Padahal kan aku sudah buat hukum. Allah begitu kan? Dan Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fih, nggak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Maka sebaiknya sekarang ini kan cuma ada 3 ideologi, 1 ideologi Islam, 2 ideologi kapitalis, 3 ideologi komunis. Kapitalis nih ya termasuk sekuler, liberalis dan seterusnya. Komunis, udah ini doang kan. Sekarang yang bermain yang nomor 2 kan, kapitalisme, yang kaya, yang begini, yang begitu dan segala macamnya. Terus kita mau pakai ideologi yang mana? Sedangkan kita punya ideologi terindah, terbaik, yakni ideologi Islam, ideologi Quran. Maka kalau nanya sama saya berlepas diri dari 2023, 2024, nggak ada sama sekali. Kalaupun besok video saya misalkan dipotong, misalkan lagi saya begini, terus di screen. Itu terjadi kemarin 2019, waktu saya lagi begini, di screenshot, lalu difoto, Ustadz Irfan memilih nomor segi. Padahal kan saya kan lagi jelasin 1, 2, 3,
4, jelasin. Tapi kan kadang macam-macam. Lagi begini, jamaah yakin sama Allah, dipotong, pilih nomor 1 ya. Itu saya berlepas diri dari gitu, saya nggak ikut-ikutan soal hal itu. Begitu Pak. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Siap, saya mohon bertanya Ustaz. Ahlan. Kebetulan bahasan kita pagi ini pada poin yang ke-7, secara kebetulan banyak di keluarga kami di dagang. Kemarin saya kebetulan bareng-bareng satu mobil. Oleh saya itu kemarin ingin bertanya karena kebetulan saya di pasar yang secara otomatis customer yang nitip barang di situ sudah lama, bahkan ada yang sudah meninggal dunia tapi belum terbayarkan uangnya. Sekarang mau bayar hutang barang gitu kan, sudah tidak tahu orangnya, alamatnya di mana. Lah, kita harus bersikap seperti apa untuk menghindari hal-hal yang seharusnya saya bayar tapi belum bisa terbayarkan sampai hari ini karena ketidaktahuan orangnya itu di mana, karena perusahaan yang biasa nitip barang di tempat saya itu orangnya pabriknya sudah bangkrut itu. Lah mohon penjelasannya, artinya orang titip barang ke saya belum bayar tapi pabriknya sudah bangkrut, itu harus bagaimana? Jazakumullah khairan jazak. Yang pertama, kalau bisa cari sampai ke anak cucunya. Sudah dicari nggak ketemu, sosial media. Dicari tetap nggak ketemu, maka cara bayarnya begini kata Imam Nawawi. Keluarkan sejumlah uang yang dulu sejumlah titipan barang. Contoh, dulu nitip barang 1 juta. Maka bawakan uang 1 juta, infakkan ke masjid, atasnamakan pabrik yang sudah bangkrut itu atau owner pabrik yang sudah bangkrut itu. Itu cara melunasi kalau kita betul-betul nggak tahu pabriknya di mana, orangnya di mana, anaknya di mana, sosial medianya apa, keturunannya siapa, begitu jemaah. Tapi kalau tahu, datangi anak cucu keturunannya, bayar ke beliau saja, itu selesai lunas hutang kita. Tapi kalau nggak tahu, infakkan atasnamakan beliau. Seperti itu pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Oh ada, di belakang, silakan Mas. Mas. Ibu, waalaikumsalam. Ibu silakan Ibu. Nggak apa-apa. Maksudnya antri sholat karena tempatnya terbatas, lalu terus kemudian jamaahnya banyak, antri sholat. Apakah antri wudhu? Apakah antri wudhu jadi sholatnya nggak tepat waktu karena tempat terbatas itu termasuk menunda-nunda? Jawabannya tidak, karena tempat yang terbatas masuk daripada uzur syar'i. Contoh di mall, pusat perbelanjaan, kadang musolanya kecil, musolanya sempit. Maka ketika musola kecil, musola sempit, jamaah banyak membeludak, dibagi ke 2 kloter, dia boleh melaksanakan. Dan itu termasuk sholat di awal waktu, meskipun terhalang karena dibagi 2 kloter karena tempat nggak muat. Allah tahu niatnya mau jadi 1 kloter, jadi tetap nggak apa-apa. Begitu Ibu, barakallahu fikum, semoga terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan lain? Silakan Pak Fadl. Waalaikumsalam. Batasan kita mencintai sampai di mana? Batasan kita mencintai poin 1 sampai poin 8 itu sampai di mana? Batasannya Allah wa rasuluhu ahabbu mimma siwahuma. Kata Nabi, batasannya adalah Allah dan Rasulnya harus, Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah tentu saja harus lebih dia cintai mimma siwahuma, daripada selain itu. Maksudnya nggak boleh kita cinta melebihi cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya. Batasannya sampai di mana? Selama ada kaidah kedua,
La ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq au la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam memaksiati Allah atau bermaksiat kepada Allah. Jadi batasannya selama yang diajak bukan yang Allah haramkan, yang Allah perintahkan yang dia ajak adalah kebaikan, maka boleh kita mensupport apa yang diajak beliau. Tapi kalau beliau mengajak dalam kemaksiatan, tentu kita nggak boleh. Maka dua kaidah ini yang harus diperhatikan, dan mungkin yang ketiga ini saya hanya menambahkan nukilan para ulama. Ini nggak ada di hadis, nggak ada di Quran. Tapi kalau bahasa kiasan Qurannya ada. Di antaranya adalah al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik thawaban wa khairun amala. Quran surah Al-Kahfi ayat 46. Ini poin nomor 3. Batasannya ayat itu. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu cuma perhiasan dunia. Tapi yang kekal abadi menemanimu adalah amal salih. Jadi dunia termasuk tadi ya, bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang lagi diikhtiarkan, perdagangan yang dikhawatirkan kerugiannya, dan rumah yang lagi kita huni itu lebih kita cintai. Nah. Jangan sampai lebih, sudah masuk ke 1-2 poin. Yang ketiga, taruh itu semua dalam genggaman tangan saja. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Di hati cukup hanya ada Allah. Di hati cukup hanya ada Allah dan Rasulnya saja. Jangan ada rumah, jangan ada mobil, jangan ada motor, jangan ada tanah, jangan ada pengarangan, jangan ada tambak udang, jangan ada tambak nila, tambak lele, jangan ada perhiasan-perhiasan dunia. Di hati jangan. Di hati cukup hanya ada Allah saja. Nah, ciri-ciri kalau sudah jatuh, itu ciri-cirinya apa? Biasanya lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Udah gila sama dunia biasanya. Itu ciri-cirinya. Tergila-gila sama dunia. Ciri-cirinya lagi apa? Di antaranya dia jadi budak dunia. Dipanggil bosnya, siap. Dipanggil Allah, entar dulu ya Allah. Lagi jahit nih. Iya. Misalkan Pak Mut. Misalkan kan gitu ya, begitu ya jemaah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lain, silakan hadirin. Mas ini sehat Mas? Ahlan Pak, silakan Pak. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ketaatan cukupkah taat kepada Allah dan Rasulnya saja atau bagaimana? Jawabannya iya. Jawabannya cukup nggak taat sama Allah dan Rasul saja? Jawabannya iya. Yang mutlak, mana dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri ada ati'unya nggak? Nggak ada. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah mutlak, taat sama Rasul mutlak, ulil amri tidak mutlak. Ulil amri kalau taat sama Allah sama Rasul ya diikuti, kalau memerintahkan pembangkangan maka dinasehati, jangan dimaki. Ini besok 2023-2024 jangan ada lisan yang maki-maki siapapun calon pemimpinnya. Doakan aja, semoga beliau diberi hidayah oleh Allah supaya paham mana yang harusnya dia pakai,
mana yang seharusnya tidak dia pakai dalam menjalankan sistem dan segala bentuk macam-macamnya. Doain. Karena Fudail bin Iyad, ini muridnya sahabat Nabi, muridnya sahabat Nabi, namanya Al-Imam Fudail bin Iyad. Beliau bilang, kalau aku punya doa satu, tapi mustajab, doaku yang satu itu hanya akan aku pakai untuk mendoakan pemimpin. Doain semoga Allah beri yang terbaik. Kalau memang nanti Allah kasih apapun, ingat jangan cela. Bahkan bukan cuma pemimpin, jangan cela siapapun. Terus kembali ke pertanyaannya Ayahanda, emang cukup ya? Allah, Rasulnya aja? Jawabannya cukup. Lah, nggak boleh taat sama orang tua, itu nggak masuk. Lah, taat sama orang tua kan itu perintahnya Allah. Al-Quran surah 17 ayat yang ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah engkau kepada mereka. Jadi kita buat baik sama orang tua tuh karena siapa? Karena Allah. Kita buat baik sama istri, sama anak karena siapa? Karena Allah. Kita baik sama tetangga karena siapa? Karena Allah. Gak ada urusan sama manusia. Mau manusia mengecewakan, mau manusia menciderai amanah, mau manusia mengkhianati, gak ada urusan. Urusan kita sama Allah. Terakhir, Pak, ini tentang memantapkan urusan sama Allah. Imam Ahmad bin Hambal, ada 4. Imam Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi. Imam Malik bin Anas, mazhabnya Maliki. Yang ketiga Imam Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat nih namanya Imam Ahmad, mazhabnya Hambali. Imam Ahmad bin Hambal dipanggil tetangganya, Ahmad sini. Ya, ada apa? Nggak jadi, pulang. Suruh pulang dia. Pulang Imam Ahmad. Hari kedua, Ahmad bin Hambal, sini. Iya, tetanggaku ada apa? Nggak jadi, pulang. Imam Ahmad pulang. Yang ketiga, ini orang kok nggak marah, nggak apa, saya jailin padahal. Ahmad sini. Imam Ahmad datang. Iya, ada apa tetanggaku? Nggak jadi, pulang. Dikerjain doang 3 kali. Keempat, tetangganya nanya. Kata tetangganya, wahai Ahmad bin Hambal, apa yang membuatmu saya kerjain, tapi kamu kok nggak marah? Tapi kamu kok nyantai aja? Kata Ahmad bin Hambal, tugasku menjadi hambanya Allah. Allah perintahkan aku untuk memuliakan tetangga. Kalau dipanggil tetangga datang, tugasku itu aja. Urusanku sama Allah. Aku gak ada urusan sama kamu. Mau kamu ngerjain saya, udah datang suruh pulang lagi, datang pulang lagi, datang suruh pulang lagi. Saya gak ada urusan. Karena urusan saya cuma sama Allah. Begitu jemaah. Barakallahu fikum. Sudah jam 5:30 lebih, sudah terang benderang, sudah tiba waktu syuruk. Terakhir, Nabi bersabda, man shalla ghada fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, terus duduk dia, yadhkurullaha azza wajal, sambil duduknya sambil berzikir kepada Allah. Zikir itu 3, zikir lisan, astagfirullah, zikir baca Quran, baca alif lam mim zalikal kitab dan seterusnya, zikir majlis zikir atau majlis ilmu, hatta sampai tatlu asyams, matahari terbit. Summa, sesudah matahari terbit, sholat rakaatain, dia sholat 2 rakaat, kana lahu, maka bagi dia kahaji, seperti pahala haji, wa umrah, tamah. Berapa kali? Nabi yang bilang 3 kali, sempurna. Cuma sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi habis ini jangan ada yang pulang, sholat 2 rakaat. Tapi lihat syaratnya. Syaratnya sholat berjamaah di masjid, lanjut zikir, sampai syuruk, sholat 2 rakaat. Ulama menganjurkan sholatnya di satu tempat yang sama. Jadi kalau tadi mungkin ada di masjid yang beda, itu nggak masuk kriteria. Kalau perempuan gimana, boleh di rumah nggak Ustadz? Selama tidak diselingi
goreng tempe kemun, bakwan, godok air, maka boleh. Tapi kalau sudah diselingi aktivitas duniawi itu tidak bisa. Begitu, kita tutup dengan doa bersama-sama. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tuliful mi'ad. Rabbi habli minas salihin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ani masaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Allahumma ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samawati wal ard. Allahumma ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samawati wal ard. Ya Allah, karuniai kami pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang taat, patuh serta tunduk kepada semua syariat-syariat-Mu ya Allah. Jadikan kami lapang dadanya, jadikan kami jembar jiwanya, jadikan kami hamba-Mu yang istiqamah, wafatkan kami semua husnul khatimah. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu kami, keturunan kami salih salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.